Mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor? Pada saat pengeboman Jepang pertama muncul di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, ketegangan antara Jepang dan Amerika Serikat semakin meningkat selama lebih dari satu dekade, membuat perang ini tampaknya sudah tidak dapat terelakkan kembali. Ketika pesawat pengebom Jepang muncul di langit Pearl Harbor pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, militer Amerika Serikat sama sekali tidak siap untuk serangan mendadak yang menghancurkan, yang secara dramatis mengubah jalannya Perang Dunia II, terutama pada teater Pasifik. Sebelum serangan Pearl Harbor, ketegangan antara Jepang dan Amerika Serikat telah meningkat selama lebih dari satu dekade. Negara kepulauan Jepang terisolasi dari seluruh dunia untuk sebagian besar sejarahnya, memulai periode ekspansi agresif menjelang pergantian abad ke-20. Perang Dunia yang berhasil melawan Cina pada tahun 1894 sampai 1895 dan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 memicu ambisi kembali untuk Jepang dalam Perang Dunia II, seperti halnya partisipasi Jepang yang telah berhasil dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 bersama sekutu. Selama depresi hebat tahun 1930-an, Jepang berusaha memecahkan kesengsaraan ekonomi dan demografisnya dengan memaksa masuk ke Cina. Dimulai pada tahun 1931 dengan invasi ke Manchuria. Ketika sebuah komisi yang ditunjuk oleh Liga Bangsa-Bangsa mengutuk invasi, Jepang menarik diri dari organisasi internasional dan akan menduduki Manchuria sampai 1945. Pada Juli 1937, bentrokan di jembatan Marco Polo Beijing memulai perang Tiongkok-Jepang. Pada bulan Desember itu, setelah pasukan Jepang merebut Nanjing atau Nanking, ibu kota Partai Nasionalis Cina, Kuomintang atau Kuomintang, mereka melanjutkan untuk melakukan 6 minggu pembunuhan massal dan pemerkosaan yang sekarang terkenal sebagai pembantaian Nanjing atau Nanking. Amerika Serikat mencoba menghentikan ekspansi global Jepang. Mengingat kekejaman tersebut yang dilakukan oleh Jepang di Tiongkok atau China, Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Jepang, termasuk embargo perdagangan ekspor pesawat, minyak, dan besi tua, di antara barang-barang penting lainnya, dan memberikan dukungan ekonomi kepada pasukan Kuomintang. Pada bulan September 1940, Jepang menandatangani Fakta Tripartit dengan Jerman dan Italia, dua rezim fasis yang saat itu berperang dengan sekutu. Tokyo dan Washington bernegosiasi selama berbulan-bulan menjelang serangan di Pearl Harbor tanpa hasil. Sementara Amerika Serikat berharap embargo minyak dan barang-barang penting lainnya akan membuat Jepang menghentikan ekspansionismenya. Sanksi dan hukum lainnya benar-benar meyakinkan Jepang untuk bertahan dan membangkitkan kemarahan rakyatnya terhadap campur tangan Barat yang terus berlanjut dalam urusan Asia. Bagi Jepang, perang dengan Amerika Serikat telah menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar dunia. Karena peluang ditumpuk melawan mereka, satu-satunya kesempatan mereka adalah elemen kejutan, yaitu serangan ke Pearl Harbor. Menghancurkan pangkalan di Pearl Harbor berarti Jepang mengontrol Pasifik. Pada Mei 1940, Amerika Serikat telah menjadikan Pearl Harbor sebagai pangkalan utama armada Pasifiknya. Karena Amerika tidak mengharapkan Jepang untuk menyerang terlebih dahulu di Hawaii. Sekitar 4.000 mil jauhnya dari daratan Jepang, pangkalan di Pearl Harbor dibiarkan relatif tidak dijaga, menjadikannya sasaran empuk. Laksamana Isoroku Yamamoto menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan serangan yang bertujuan menghancurkan armada Pasifik dan menghancurkan moral Angkatan Laut Amerika Serikat, sehingga tidak ada yang akan mampu melawan karena pasukan Jepang mulai maju ke sasaran Pasifik Selatan. Serangan mendadak Jepang di Pearl Harbor akan mendorong Amerika Serikat keluar dari isolasi dan masuk ke dalam Perang Dunia II. Konflik yang akan berakhir dengan menyerahnya Jepang setelah pemboman atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Videonya sudah ada, silahkan bisa dicari di channel ini. Namun, pada awalnya serangan Pearl Harbor tampak sukses bagi Jepang. Pembomannya ini menghantam 8 kapal perang Amerika Serikat, menenggelamkan 4 dan merusak 4 lainnya, menghancurkan
bahkan merusak lebih dari 300 pesawat dan menewaskan sekitar 2.400 orang Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pasukan Jepang melanjutkan untuk merebut serangkaian kepemilikan kolonial Barat saat ini dan sebelumnya pada awal 1942, termasuk Burma, sekarang Myanmar, Malaya, jajahan Inggris, Malaysia dan Singapura, Hindia Belanda, ini jajahan Belanda yaitu Indonesia, dan Filipina. Mereka memberikan akses ke wilayah, sumber daya, dan pulau-pulau yang berada di daerah jajahan Barat akhirnya dikuasai Jepang, termasuk juga minyak dan karet. Tetapi serangan Pearl Harbor telah gagal dalam tujuannya untuk menghancurkan armada Pasifik sepenuhnya. Pemboman Jepang melewatkan tangki minyak, lokasi amunisi, dan fasilitas perbaikan, dan tidak ada satupun kapal induk Amerika Serikat yang hadir selama serangan itu. Pada bulan Juni 1942, kegagalan ini semakin menghantui Jepang ketika pasukan Amerika Serikat mencetak kemenangan besar dalam pertempuran Midway yang secara meyakinkan mengubah gelombang perang di Pasifik. Dan pada bulan Agustus 1945, Amerika melakukan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan melumpuhnya kekuatan Jepang, dan akhirnya Jepang menyerah. Terima kasih telah menonton video ini.